A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam khutbah tempo hari yang mana kita angkat surat An'am surat 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, maka siapa yang Allah inginkan untuk dia pedomani, niscaya dia lapangkan dadanya untuk hidup dengan dinul Islam. Wa may yurid ayyudillahu, sebaliknya siapa yang dia Allah inginkan untuk membikinnya menjadi kesasar dulumat, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, niscaya dia Allah membikin dadanya sempit lagi sesak untuk hidup dengan dinul Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia mendaki ke angkasa. Tidak ada pijakan, tidak ada dasar penilaian, terlalu mentah, ujungnya berat. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun, seperti itulah Allah membikin rizqa, al amalul qabih, suatu perbuatan jelek, norma kehidupan buruk, 'alal ladzina la yu'minun, atas orang-orang yang tidak beriman. Kemudian dari sini kita bisa mengeksplor lagi ke surat Zumar surat 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih, maka apakah siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk hidup dengan dinul Islam, maka itulah dia orang yang hidup ala nuri min rabbih, atas pantulan terang, ajaran pantulan terang dari pembimbingnya. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang yang keras hatinya untuk mencapai kesadaran hidup menurut ajaran Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, itulah orang-orang yang jelas dalam kehidupan kesasar. Di sini yang mau kita pertajam bahwa dengan kata-kata mayuridillahu, siapa yang Allah inginkan, atau afaman syarahallahu, siapa yang Allah
lapangkan sodrahu dadanya. Jadi di sini dikhawatirkan mirip-mirip Jabariyah. Jadi segala sudah ditentukan oleh Allah. Maka untuk itu mari kita ambil tonggaknya ke surat Kahfi ayat 29. Pada surat Kahfi ayat 29 dinyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, yaitu tegaskan oleh Anda al-haq, yang benar, yang objektif ilmiah, mir rabbikum adalah dari pembimbing kalian. Rabbikum ini Allah, di mana Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul, pertama-tama harus menyatakan Iqra bismi rabbika. Kalau dihubungkan dengan Allah wa rabbu kulli syai'in, Allah adalah pembimbing segala sesuatu. Sudah kita eksplor pengkamusan, robba ya rubbu robban saya susu siasatan, asyasatu sama dengan al-khittatu, sama dengan kebijakan. Maka Allahu rabbu kulli syai'in, Allah adalah pembuat kebijakan segala sesuatu. Kalau diekspor lagi ke pengkamusan, Robba yarbu robban sama dengan dabbar yudabbiru tadbiran, yang berarti mengatur. Maka Allah rabbu kulli syai'in, Allah adalah pengatur segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, tegaskan oleh Anda yang benar, yang objektif ilmiah adalah dari pembuat kebijakan kalian atau dari pengatur kalian, yaitu Allahu rabbu kulli syai'in. Allah pengatur segala sesuatu, pengatur matahari, pengatur bulan, pengatur bintang, pengatur bumi, pengatur air, pengatur angin, berikut pengatur manusia. Jadi dari tonggak wa qulil haqqu mir rabbikum ada kelanjutan kalimatnya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Sebaliknya siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Falyu'min lamnya lamul amri, lam perintah. Falyu'min maka hendaknya dia iman, falyakfur maka hendaknya dia kufur. Jadi berarti di sini iman dan kufur adalah kehendak manusia. Kemudian kalau diambil lagi ke surat Ibrahim 27, yusabitullahu alladziina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha'u. Yang mengukuhkan orang mukmin Allah, yang membikin kesasar manusia juga Allah, para pelaku zulmat. Di ujung ada kalimat wa yaf'alullahu ma yasha, yaitu Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi kehendak Allah adalah yusabitul ladzina amanu dan yudhillu dzalimin.
Bagaimana kaitannya dengan surat Kahfi 29 tadi? Berarti dari sini adalah Allah merancang rancangannya khairuhu wa syarruhu, rancangan kehidupan indah dan rancangan kehidupan jahat. Rancangannya diajarkan kepada manusia. Manusia mengambil alternatif iman atau kufur. Maka setelannya Allah sebagai pemasti, tadi perancangnya, sekarang Allah sebagai pemasti memastikan kehidupan jannah bagi yang mau iman, sebaliknya memastikan kehidupan nar bagi yang berkehendak kufur. Maka dengan demikian kita terlepas dari apa yang disebut Jabariyah atau Qadariyah. Jabariyah, Qadariyah tercoret semua, yang ada adalah Allah perancang, rancangannya khair dan syar, manusia makhluk alternatif, bisa iman yaitu pilih khair atau kufur pilih syar. Setelah itu barulah Allah memberi kepastian, jannah bagi yang pilih khair, nar bagi yang pilih syar. Maka dari itu sekali lagi Qadariyah Jabariyah tercoret. Ketegasan harus ada di pihak manusia, mau iman apa mau kufur. Kalau mau selamat harus iman, kalau tidak mau iman ya berarti celaka. Disinilah ketegasan oleh masing-masing manusia sebagai makhluk alternatif. Para rasul mendakwahkan Al-Quran mencapai tabayana rusdu minal ghayyi. Tabayana itu lil mutawa'ah dari bayana. Bayana menjelaskan, tabayana mutawa'ahnya menjadi jelas. Jelaskanlah Al-Quran dengan dakwah. Setelah jelas, Al-Quran menjadi jelas. Menjadi jelas apa? Menjadi jelas mana yang khair, mana yang syar. Sehingga yang dipilih, mau pilih mana? Disinilah maka manusia makhluk alternatif, disinilah manusia diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dunia ini sebagai lapangan ujian, yang lulus mendapat hasanah di dunia berarti itu sudah berhasil. Bukan saja hasanah fid dunia, juga hasanah fil akhirah. Itu yang dikatakan waliman khofa maqama rabbih jannatani. Siapa yang takut kepada posisi ajaran pembimbingnya, ada dua jannah, fid dunia wa fil akhirah. Untuk kelas satunya, untuk kelas duanya, wa min dunihima jannatani, yaitu yang mendapat syafaat di dunia wa fil akhirah juga. Yang tidak demikian berarti menjadi ashabun nar. Disinilah maka ingin kita peringatkan bahwa afaman syarahallahu sadrahu lil Islam itu karena orangnya sudah pilih iman, mau iman. Dengan mau iman, maka Allah lapangkan dadanya untuk hidup dengan dinul Islam. Hidup dengan dinul Islam sama dengan hidup dengan ilmu Allah.
dengan itu bergaul sesama manusia. Pakailah hudan dari Allah untuk bergaul sesama manusia. Pakailah untuk hidup, untuk berpikir, untuk berhitung, untuk segala-galanya. Sehingga nanti jadinya yasroh, Allah lapangkan sodrohu, dadanya lil Islam, untuk hidup dengan dinul Islam. Akan menjadi lapang dada untuk berkorban mimma razaqnahum yunfikun. Tidak keberatan membiayai hasanah di dunia, tidak keberatan membiayai kecerdasan bangsa, tidak keberatan membiayai pendidikan, sehingga dari pendidikan itu puncaknya kalau dilihat dari sholat qiraatul imam, qiraatul makmum. Puncaknya kalau dilihat dari sholat qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Ngukurnya mudah. Kalau imam baca, makmum ngerti, berarti itu sudah tercapai qiraatul imam, qiraatul makmum. Kalau imam baca, makmum belum ngerti, berarti belum tercapai qiraatul imam, qiraatul makmum. Ngukurnya gampang. Bagaimana kalau sudah mengerti? Enggak masalah kalau sudah mengerti, tinggal pakai dalam hidup. Menjadi koordinasi antara imam dengan makmum untuk hidup. Tapi kalau belum ketangkap, nah inilah masalahnya. Apa upayanya? Nabi mengajarkan yasiru wala tu'asiru, bikin mudah oleh kalian, jangan kamu bikin sulit. Maka dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terjadilah apa yang ada dalam surat Mujamil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang telah menjadi mudah dari Al-Quran. Tadi kita katakan bahwa lil mutawa'ah, tayassara mutawa'ah dari yassara. Yassara yuyasiru, memudahkan. Mutawa'ahnya tayassara, menjadi mudah. Maka dari sini untuk qiraatul imam, qiraatul makmum harus ada pendidikan untuk manusia bagaimana menangkap hudal lil muttaqin. Ini yang boleh dikatakan problem besar yang bisa saja kurang ada yang menjalani. Kalau urusan Nabi Muhammad fasih membaca Quran, ya fasih. Nabi Muhammad SAW hafal Quran, Nabi Muhammad SAW ngerti Quran. Kemudian selain Nabi Muhammad bisa saja ada yang hafal Quran, bisa ada yang fasih Quran, tapi bisa juga kurang mengerti Quran. Ini yang diri kita harus masing-masing meraba. Sehingga dengan demikian maka dari sana mengerti Quran, mengerti hudalil muttaqin, mengerti hidup mau pulang ke akhirat, mengerti hidup ini harus at'amahum min ju'. Allah dengan ajaran ilmunya bisa memberi makan lepas dari rasa lapar, sama dengan mengentaskan kemiskinan. Nah, yang Allah lapangkan dadanya untuk hidup dengan dinul Islam tidak enggan membikin orang lain entas dari kemiskinan, memakmurkan bangsa. Kalau wa amanahum min khauf, mengamankan mereka lepas dari rasa takut, maka orang yang hidup dengan
Allah lapangkan dadanya untuk hidup dengan ilmu Islam, tidak keberatan untuk mengamankan dirinya, keluarga, lingkungan, dan bangsanya dari berbagai gangguan. Dari sinilah maka akan terjadi nanti kalau dihubungkan dengan surat Al-Insyirah, warfa'na laka dzikrak, ayat 4. Kenapa dibawa ke ayat 4? Itu hasilnya, itu akibatnya. Karena orangnya mau membela bangsa, mau mengangkat giat dalam pendidikan, mendidik manusia ngerti ayat Quran, mendidik jamaah ngerti bacaan imam, otomatis imamnya juga harus ngerti dulu kan. Nah, jadi dari sinilah nanti maka akan terjadi kecerdasan yang luar biasa seperti yang telah dicapai di zaman Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah misalkan Khadijah tidak keberatan berkorban untuk membiayai dakwah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum seluruhnya para sahabat, ia giat, ia berkorban, ia segala-galanya. Tidak keberatan itu semua. Dari berbagai laku perbuatan-perbuatan yang baik ini sama dengan menata kebaikan untuk kepentingan bangsa atau menata kebaikan untuk kepentingan manusia, maka dari sanalah rafa'na laka dzikrak. Dzikrun di sini dalam kaitan pengkamusan kontekstual ini berarti as-situ. As-situ sama dengan az-zikrul hasan. Az-zikrul hasan sama dengan nama baik. Az-zikrul hasan sama dengan popularitas. Az-zikrul hasan sama dengan reputasi. Kenapa namanya baik? Ya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad jelek sih, itu terlalu berkhianat namanya. Nabi Muhammad itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik, memakmurkan, sampai hidup wa barakatuh, saling memakmurkan. Itu Nabi Muhammad SAW, didukung oleh para sahabatnya. Semua seperti itu. Otomatis mereka akan menjadi terkenal. Jadi contoh dalam kamus Al-Munawir di sana dikatakan lahu dzikrun finnas, dia punya ketenaran di kalangan manusia. Itu kamus dzikrunnya. Nah, jadi kenapa di sini ayat 4 itu berarti ketenaran atau reputasi atau popularitas atau nama baik? Masalahnya surat Al-Insyirah ayat 1 sama dengan surat An'am dan surat Zumar tadi. Alam nasrah laka sadrak. Apakah kami tidak melapangkan dada Anda untuk Anda? Nah, jadi berarti Allah melapangkan. Kenapa Allah melapangkan? Menurut surat Zumar tadi, karena itulah ala nuri min rabbih, sudah punya penilaian nur, pantulan terang dari ajaran pembimbingnya. Udah tahu segala, mau pulang ke akhirat, udah tahu segala, semua alam ataina ingin patuh menurut Allah, semua Allah yang ngatur. Sehingga apa yang kita tulis di gerbang Masjid At-Taqwa ini surat Yasin ya, di sana ditulis biyadihi malakutu kulli syai'in. Pada kekuasaannya kerajaan besar segala sesuatu. Nah, itu kalau sudah sampai ke sana berarti semua Allah ngatur. Manusia yang tukang ngatur yang tidak beres itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, jadi disinilah permasalahannya, sehingga dengan demikian maka
tidak keberatan hidup dengan Islam, wa rafa'na wa wada'na anka wizrak, kami lepaskan beban Anda bagi hidup Anda, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung Anda. Kenapa demikian? Karena setiap yang punya beban seperti halnya para rasul punya beban untuk membebaskan bangsa, sebab para rasul itu kerjanya yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, selalu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang jahat-jahat, wa yadau anhum israhum, melepaskan beban mereka, wal aglalal lati kanat alaihim, serta belenggu-belenggu yang ada di atas pundak mereka. Seperti halnya Nabi Musa menyatakan kepada Fir'aun, arsil ma'ana Bani Israel, lepaskanlah Bani Israel hidup bersama kami. Bani Israel terjajah di Mesir, berat bagi Nabi Musa. Dengan keberatan itu maka Allah mengajarkan ilmu. Dari sana ada pedoman bagaimana cara menyelamatkan bangsa, antara lain selamatkanlah mereka yang mau. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah, siapa yang menaati sunnah Rasul sungguh telah menaati ajaran Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhon, adapun orang yang berpaling maka kami tidak mengutus Anda sebagai penjaga atas mereka. Jadi disinilah maka selamatkan yang mau selamat. Kemudian setelah yang mau selamat, yang selamat ini punya kawan, pasti dia ingin kawannya juga selamat, dia dakwah kepada kawannya. Kemudian kawannya tertarik, ikut selamat. Yang kawan tadi juga punya kawan, berdakwah lagi kepada kawannya. Ujungnya terus sambung menyambung, selamat menyelamatkan. Dengan demikian maka beban Anda tidak berat. Sebab yang menjadi beban itu kalau ngajak yang tidak mau. Susah ngajak yang tidak mau. Kadang-kadang orang masuk sekolah, ketika masuk sekolah dia sampai mengeluarkan uang besar, nyogok dan sebagainya. Sudah ada di sekolah, malah kabur kerjanya. Guru memikirkan itu, gurunya yang TBC malah. Nah, jadi disinilah maka dakwah itu selamatkan yang mau, kemudian makmurkan, cerdaskan. Nanti yang tidak mau akan tertarik dengan dakwah bilhal ini. Karena sekali lagi dengan dakwah bilhal maka warfa'na laka dzikra, kami angkat nama baik Anda, kami angkat reputasi Anda, kami angkat popularitas Anda. Fa inna ma'al usri yusra, maka beserta kesusahan ada kemudahan. Kalau merasa susah mengajar, ya ketika ngajar susah. Kalau sudah pada pandai mah enak. Cara memakmurkan bangsa itu susah, tapi kalau bangsa sudah makmur jadi enak semua. Demikianlah barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faragta faragha, ya faragha itu kosong.
Bila Anda kosong dari kegiatan, fansob nasobayan sobu, berlelah-lelah. Jadi artinya kalau Anda kosong, carilah kegiatan. Jangan dibiarkan diri ini nganggur. Jangan malah tidak ada pekerjaan terus ganggu anak-anak sampai nangis. Carilah kegiatan-kegiatan yang mengarah ila rabbika fargob, berharap hidup kepada kebijakan pembimbing Anda. Jadi kebijakan pembimbing Anda agar eksis di permukaan bumi, maka ini harus ditingkatkan berbagai kemampuan, antara lain kalau ada kekosongan, carilah kegiatan yang bermanfaat. Buanglah hal-hal yang negatif buanglah hal-hal yang negatif di diri sendiri, di keluarga dan di lingkungan, sehingga dengan demikian maka seluruh yang dilakukan serba berarti dan tertuju. Yang tentunya dhamma ini harus dihindari. Kalau cari reputasi atau cari popularitas, cari nama baik ini untuk kepentingan pribadi, bukan untuk itu. Kita katakan berkali-kali bahwa kalau Nabi Nuh alaihissalam menyatakan wa a'lantu lahum, aku iklankan bagi mereka. Yang diiklankan itu dakwah Nabi Nuh. Tampilkan yang baik-baik dari dakwah Nabi Nuh, jelaskan kepada mereka, tampilkan di muka umum, sehingga dengan demikian maka orang akan tertarik kalau memang orangnya mau selamat. Kalau sudah dengan demikian orang tidak tertarik, ya itu namanya orang penyakitan. Jadi di sini artinya iklan dakwah bil hal, iklan dakwah bil lisan, tentunya ke arah kafatan linnas, ke arah manusia seluruhnya, ke arah wa yamanab asu fi kulli umatin syahidan alaihim min anfusihim, yaitu pada satu periode di mana kami membangkit dari setiap umat seorang pembela dari kalangan mereka sendiri, syahidan alaihim, menjadi pembela atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Wajib nabika syahidan ala haulai, kami datangkan sunnah Anda menjadi pembela atas mereka. Wanazalna alikal kitab tibyanan likulli syai, kami turunkan, kami fungsikan kitab menjadi penjelasan bagi segala sesuatu, wa huda wa rahmata wa busra lil muslimin, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai kehidupan saling kasih sayang, dan kabar gembira bagi orang-orang yang hidup dengan din Islam. Itu tujuannya mengangkat popularitas, tapi popularitas di sini tentunya bukan dibikin-bikin, tapi benar-benar memang baik. Kemudian yang perlu diwasiatkan juga dalam ini, bahwa berkaitan dengan keyakinan jangan gegabah. Sebab keyakinan itu akan mengakibatkan pekerjaan jadi susah. Bagi orang yang yakin bahwa gunung meletus itu adalah dewa marah, kemudian harus dia minta maaf, gunung meletus orang pada lari berjauhan, ya dia malah naik ke gunung itu. Sebab dia harus minta maaf, begitu keyakinan itu kalau sudah keyakinan. Jadi jangan main-main dengan keyakinan, hati-hati dengan keyakinan. Adapun keyakinan orang yang pakai Quran diawali oleh alladzina waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi keyakinan itu dituntun oleh ilmu. Jadi tidak ada keyakinan di kalangan mukmin yang tidak dituntun oleh ilmu. Dituntun oleh ilmu, timbullah satu keyakinan. Nah, jadi itu bedanya. Tetapi keyakinan itu bisa tumbuh. Bisa tumbuh sebenarnya tidak ada. Misalkan kalau seseorang lahir dari seorang ibu, diambillah oleh orang lain, tidak diberitahu.
Nah, setelah diambil orang lain disebutkanlah itu ibunya. Ya kalau dia tidak beritahu seumur hidup, itu tahunya yakin itu ibunya, padahal yang melahirkan dia bukan dia. Nah itu artinya keyakinan bisa dibikin ya. Tetapi kalau untuk yang pakai Quran, keyakinan itu ditelusuri oleh ilmu. Jadi dengan demikian maka keyakinan harus dihadapi tidak oleh dakwah bil lisan, tapi oleh dakwah bil hal, oleh bentuk kenyataan. Kenyataan misalkan generasi muda pada cerdas, kenyataan orang yang hidup dengan Quran pada makmur, pada aman, pada damai. Kalau orang tidak tertarik, itu namanya penyakitan. Demikianlah maka tidak berarti harus berhenti dakwah. Dakwah terus menerus, tapi hati-hati dalam hidup harus pakai hudal lil muttaqin, melakukan berbagai hal. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.